Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Takbir. Takbir. Kita punya kata sandi hari ini. Makassar bela Uighur. Semua. Makassar bela Uighur. Makassar Bela Uighur. Makassar Bela Uighur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan secara gamblang pemaparan dari Ustaz Rahmat Baikuni hafizahullah taala. Mudah-mudahan ini baru sesi pertama, insyaallah dilanjutkan setelah penggalangan dana untuk Muslim Uighur China. Insyaallah, Bapak dan Ibu sekalian saya muliakan oleh Allah, Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, jika kalian memiliki harta, maka infakkanlah segera harta itu sebelum ajal kematian menjemput kalian. Masya Allah, di soal pertama, para syabab telah membuka dompetnya tanpa melihat apa uang biru, uang merah, dicabut. Takbir. Baik, ini di kami ada syal, ya. Kita tidak jual beli karena ini penggalangan dana. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi nyinyir-nyinyiran di WA kami. Ustaz, kenapa ada lelang barang segala macam? Ya, ini kita bukan dalam rangka jual beli. Bedakan antara jual beli dengan penggalangan dana. Kami tawarkan kepada Bapak dan Ibu sekalian saya muliakan oleh Allah harga 1 juta. Masya Allah. Ya, siapa di antara Bapak dan Ibu sekalian saya muliakan oleh Allah, saya teringat dengan seorang tukang penjahit sepatu yang saat itu kota Madinah dalam keadaan kering, musim kemarau yang sangat berkepanjangan. Seluruh ulama berzikir, salat minta hujan, tapi tidak turun-turun hujan juga jemaah sekalian. Akhirnya ada seorang yang masuk ke Masjid Nabawi, lagi sholat 2 rakaat, diperhatikan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Orang ini sholat dengan khusyuk, dengan penuh tumakninah. Apa yang terjadi sebelum dia turunkan kedua tangannya? Ya, setelah doa itu air hujan dari langit Allah turun. Kira-kira apa amalan istimewanya orang ini? Walaupun mungkin dari sisi pekerjaan sebagian umat manusia menganggap remeh kepadanya. Orang ini setiap malam, sholat qiyamul lail, sholat tahajud, bagus hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga hablum minan nasnya luar biasa. Dari gaji yang dia dapatkan, dia infakkan untuk fakir miskin, anak yatim, orang-orang duafa, beliau bantu. Hanya 10% dari gajinya boleh nikmati. Maka si Hasan Basri mengatakan, wahai ibu kos, kira-kira apa amalannya sehingga orang ini dijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Tahukah kamu, dia tidak pernah memakan harta yang haram, pakaiannya, kendaraannya, ya, segala sesuatunya bukan dari sumber yang haram, penghasilannya halal, kemudian penghasilannya itu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini turun hujan, salah satu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah turunkan hujan kepada kita. Ibu-ibu sekalian, mari kita cabut. Di jari kita ada cincin. Ya, mungkin cincin apa namanya jelas, bisa mahar, tapi izin dengan suami dulu. WA sekarang, ya papi sayang, saya ingin berinfak untuk saudara kita di Uighur. Ya, saya ingin menginfakkan cincin ini, cincin mahar ini. Sebenarnya biar tanpa izin dari suami tidak ada masalah, tapi kan ya tidak apa-apa kita minta izin. Kunci motor, oke. HP, alhamdulillah. Ada yang mau nyumbang laptop silahkan. Ini tadi 1 juta. Masya Allah. Siapa di antara Bapak dan Ibu sekalian sebelahkan oleh Allah, jangan malu-malu menyumbang.
Ya, kadang itu orang termotivasi menyumbang, ya insya Allah bisa secara lahiriah. Karena kadang manusia ada juga seperti itu. Ada yang menyembunyikan sumbangannya, ada yang terang-terangan supaya memberikan motivasi dan sugesti kepada saudara yang sekalian disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang itu tidak lagi tinggal di kota Madinah, beliau berpindah tempat sampai Al Hasan Al Basri penasaran kira-kira orang ini asalnya dari mana. Itulah di antara manusia-manusia langit yang tidak pernah dikenal di bumi, tapi dikenal oleh penduduk langit yang ketujuh. Takbir! Takbir! Mungkin Bapak dan Ibu salah satu di antara manusia-manusia langit yang diijabah oleh Allah doa-doa kita disebabkan kita menyentuni kaum duafa, kaum lemah yang mesti sebelah ya Allah. Lagi 5 menit, ya. Penawaran syal ini kalau kita pakai ingat ujur, ya. Ingat saudara kita di Palestina, ingat saudara kita di Suriah, apalagi sekarang musim dingin. Mereka tidak punya selimut, ya. Dengan Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah 3 tingkat selimut kita di kamar-kamar kita. Ayo kita sumbangkan untuk saudara kita yang lagi membutuhkan jamaah sekalian. Termasuk Ibu ini, kita harus memberikan kepedulian yang besar kepada mereka. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, falaisa minni, bukanlah diantara umat kami atau tidak dianggap sebagai umat atau golongan dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan orang yang akan menikmati telaga Al-Haud, kata Rasulullah SAW, diantaranya adalah orang yang menyimpahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Setetes dari sungai Al-Haud itu atau telaga Al-Haud itu tidak akan pernah mereka merasakan rasa haus untuk selama-lamanya. Bagi jomblo ini, ya Ustaz, saya 10 kali datang melamar. Insya Allah ada Idul Mardiah yang menanti kita di telaga Al-Haud, telaga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah putus asa, ya, berdoa, banyak istighfar dan banyak berinfak serta berbakti kepada kedua ibu bapak kita. Masya Allah. Ada ini menyumbang? Masya Allah. Ya, tapi anaknya Ustaz Rahmat Baikuni dari Bandung, ya. Doakan kalau memang benar beritanya kota Bandung kemarin lagi mengalami banjir, begitu juga Jakarta, Bekasi, ya kita doakan saudara-saudara kita. Dan mudah-mudahan Makassar ini karena tadi malam telah menembakkan kembang api ke langit. Jangan-jangan ya Allah menembakkan pula musibahnya kepada kita. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Kita berharap salah satu yang bisa menghindarkan kita dari segala musibah adalah yakni berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal 3 menit karena waktu asar semakin dekat. Ya, alaysa subuhul qarib, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah waktu subuh itu sudah dekat? Dalam arti kata kematian senantiasa akan menjemput kita, selalu menghantui kita kapanpun dan dimanapun. Tapi orang yang bersiap untuk mati adalah orang yang terbiasa dengan berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, persiapkanlah dirimu wahai kalian orang-orang beriman, karena apabila nyawa kalian dicabut oleh Allah pada saat sakaratul maut, Anda ingin berinfak, Anda ingin bersedekah, Anda ingin menyumbang, tidak lagi ada gunanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tidak lagi gunanya, tidak ada lagi manfaatnya harta kita, istri, anak-anak kita, semua yang kita miliki, kecuali kita menghadap kepada Allah dengan membawa hati atau kalbu salim. Baik, 2 menit. Ya, tapi mungkin saya turunkan 500. Ya, Masya Allah. Biasanya kan kalau lelang itu dia naik ke atas. Ini uang panau namanya, bukan uang panai. Ya. Di belakang ada. Masya Allah. Mudah-mudahan ibu kalau belum menikah, ya cepat jodohnya dimudahkan oleh Allah, dilapangkan rezekinya oleh Allah, dan dijabah seluruh doa-doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lagi 1-2 menit. Ya, mana syaratnya? Ya. Baik, masih ada satu lagi nih. Ya, 500.000. Ada? Bisa ditransfer? Ya. Ya, saya bacakan dulu. Ya, siapa tahu lupa, ya. Bisa kita transfer melalui Bank BRI 11 87 01 166 304
11 870 1001 66 304 atas nama Yasser Walker. Ya, konfirmasi bisa setelah kita ini 0811 26 18 664. Ya, konfirmasi saya ulang 0811 26 18 664. Ya. Jadi Ibu mau ini? Yang tadi mau transfer? Mau? Ini? Ya, kasih itu Ibu. Ya, bawakan. Ya. Barakallahu fiik kepada ibunda kita, ya, mudahan melahirkan anak-anak penghafal Al-Quran. Takbir. Allahu Akbar. Ya, 1 menit lagi. Masih ada siapa? Ya. Oh ya, jadi tinggal satu lagi ini yang dipakai sama Ustaz. Ya, 1 menit lah, ya. Sebelum Ustaz melanjutkan materinya, Masya Allah sangat menarik. Jadi insya Allah beliau akan mengunjungi lagi Kota Makassar pada daurah jilid ketiga. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau, bisa berkumpul lagi dengan kita semua. Terus terang, dakwah beliau sama dengan kami, Anas Sulawesi Selatan, banyak mendapatkan nyinyiran dari kawan maupun lawan. Bukan sekedar lawan, kawan banyak nyinyir kami. Ustaz, benarkah tokoh Syiah seperti ini? Kita tampilkan tokoh-tokohnya. Nanti kalau ada lagi daurah ketiga kami persiapkan, ya. 5 menit saja kita tampilkan tokoh-tokoh Syiah di Sulawesi Selatan supaya Bapak dan sekalian punya pemahaman yang jelas bahwa paling tidak kita berhati-hati dengan mereka. Ayo, 1 menit. Ya. Daurah ketiga tema Syiah akan kita bahas. Masya Allah, daurah ketiga insyaallah khusus masalah Syiah. Ya. Jadi kami membahas khusus Syiah Sulawesi Selatan yang Makassar, kalau boleh secara global. Apa? Syal. Satu. Bisa yang tadi dipanggil di atas atau di situ saja? Iya. Iya. Ya, tidak apa-apa. Ya, insya Allah. Ya, jadi terima kasih Bu. Ya, orang ketiga mendapatkan syal. Ya, ada diwakili mahramnya, Masya Allah. Ya, kekurangan kami ini belum sempat menghijab ini tempat, ya. Afwan jidan, insyaallah mungkin pada pelaksanaan daurah ketiga kita hijab, ya, supaya juga akhwatnya ya bebas menyumbang, insyaallah, ya, ikhwannya juga bebas menyumbang. Ya, mungkin malu-malu karena dilihat sama keluarga aja, padahal insyaallah, ya, amin ya rabbal alamin. Baik, ya, kos, nggak apa-apa Ustaz, 2 menit lagi. Iya, lagi ya. Ya. Masya Allah. Ini cuma 200.000. Ya, tapi tuh, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Nah, sini lagi. Ayo, kita habiskan ini untuk Uighur. Ada di belakang? Tapi. Ya. Siapa lagi? Sisa berapa itu? Ya. Ini ada lagi nih. Ya, siapa 200.000? Tapi ya? Ya kita tapi kasih di belakang yang kita. Ya, tapi yang merah di sini. Atau Bapak mau yang merah? Ya. Siapa yang mau yang merah? Salah satu warna kesukaan Rasulullah SAW di samping warna putih dan hitam. Ya. Warna BSM. Ewa kau BSM. Wah, kita tidak iklan di sini. Ini baju dakwah ya, bukan baju kos sepak bola atau klub. Siapa ini? Ya. Insyaallah 1 menit lagi. Siapa di antara Bapak? Ya. Masih ada? Kalau tidak ada lagi, sampai hitungan 30 detik, insya Allah kita tutup, kemudian kita lanjutkan materi Ustaz Rahmat Baikuni, hafizahullah ta'ala. Tapi ya, minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah menyumbang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita. Bagi yang belum, masih ada kesempatan bisa mentransfer di nomor ini. Insya Allah mungkin 1 kontainer akan dikirim. Amin. Ini Masya Allah, ternyata terakhir warna merah. Ya, masih jomblo? Masih. Mau diurus, kalau mau diurus ada 9 akhwat yang siap.
Baik, kita tutup dengan doa. Ya, kafaratul majelis subhanakallah bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallim ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Makassar bela Uyghur. Ayo. Makassar bela Uyghur. Makassar bela Uyghur. Makassar bela Uyghur. Takbir. شكرا جزيلا للمستمعين الكرام. أستاذ فريد.